Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاعلموا أيها الناس فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Jemaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah, pada hari ini di hari Jumat adalah Jumatan pertama di bulan Syawal yang kita laksanakan. Itu berarti sudah kurang lebih dalam sepekan kita telah meninggalkan bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Kurang lebih dalam satu pekan bulan Ramadan telah meninggalkan kita bersama. Bulan Ramadan telah berpamitan kepada kita bersama. Di mana pada bulan yang mulia tersebut, yaitu bulan Ramadan, di mana kaum muslimin telah berlomba-lomba untuk melakukan amalan-amalan ibadah terbaiknya. Pada bulan tersebut kaum muslimin berlomba-lomba meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan tersebut kaum muslimin berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran, menegakkan salat tarawih, salat qiyamul lail, berpuasa dan lain sebagainya. Di bulan Ramadan seolah-olah kaum muslimin pada bulan tersebut telah membangun bangunan yang amatlah tinggi. Seolah-olah kaum muslimin di bulan Ramadan telah membangun bangunan yang sangat besar dan megah. Kaum muslimin membangun bangunan yang megah dengan amalan-amalan yang dilakukan di bulan Ramadan. Akan tetapi jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, ketika masuk pada bulan Syawal, yang artinya bulan Ramadan telah selesai, seakan-akan bangunan tersebut seketika itu runtuh. Ketika telah memasuki bulan Syawal, seolah-olah bangunan yang sudah dibangun dengan amalan-amalan yang dilakukan di bulan Ramadan seketika itu hancur dan hilang. Rutinitas-rutinitas ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan telah hilang ketika masuk bulan Syawal. Rutinitas-rutinitas ibadah telah hilang
ketika bulan Ramadan telah selesai. Al-Quran kembali mangkrak di rak-raknya. Kemudian masjid-masjid kembali sepi. Dan malam-malam kembali hening bersamaan dengan pulasnya tidur. Bahkan jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, yang lebih naas adalah ketika bulan Syawal telah datang, bulan Ramadan telah berakhir, sebagian dari kaum muslimin kembali untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari mereka kembali melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan mereka lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang ia sembah di bulan Ramadan, adalah juga Rabb yang ia sembah di bulan Syawal. Rabb yang ia sembah di bulan Ramadan adalah juga Rabb yang ia sembah di bulan-bulan yang lainnya. Para salafus salih berkata, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah kalian seorang rabbani dan janganlah kalian menjadi seorang rabbani ramadhaniyan. Maknanya adalah jadilah kalian seorang abdallah, seorang hamba Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah dengan tidak ditentukan oleh suatu waktu. Dan wala takun ramadhaniyan, dan janganlah kalian menjadi hamba-hamba Ramadan yang hamba-hamba Ramadan tersebut hanya beribadah ketika di bulan Ramadan saja, yang hamba-hamba tersebut hanya beribadah dan mengenal Allah hanya di Ramadan saja. Adapun di luar Ramadan mereka kembali seolah-olah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Bahwasanya jamaah yang semoga dirahmati Allah, kita beribadah bukanlah ditentukan oleh waktu, bukanlah ditentukan oleh bulan atau peristiwa-peristiwa, akan tetapi kita menyembah Allah itu senantiasa setiap waktu. Bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi di bulan-bulan di selain Ramadan kita juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai datang kematian kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Allah, sembahlah Rabbmu yaitu Allah. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai datang kepadamu al-yaqin, yaitu sampai kepadamu kematian. Maka sembahlah Allah di setiap waktu, bukan hanya ketika Ramadan saja kita bersemangat beribadah, bukan hanya ketika Ramadan saja kita membaca Al-Quran, bukan hanya ketika Ramadan saja kita melaksanakan puasa, bukan hanya Ramadan saja ketika kita melaksanakan qiyamul lail, tapi laksanakan ibadah-ibadah tersebut di semua waktu. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai datang kepada kalian kematian. Para ulama memberikan nasihat-nasihat yang berharga kepada kita. Nasihat-nasihat yang insya Allah akan bermanfaat kepada kita. Nasihat apakah tersebut? Nasihat tersebut adalah tentang apa yang harus kita lakukan setelah bulan Ramadan selesai. Apa yang harus kita laksanakan setelah kita memasuki bulan Syawal, di mana bulan Ramadan telah berpamitan kepada kita. Setidaknya ada 3 nasihat yang telah dinasihatkan oleh para ulama. Yang pertama adalah nasihat tersebut berisikan ketika setelah bulan Ramadan selesai, maka kita memperbanyak doa. Perbanyak doa dengan doa yang baik-baik. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang paling utama setelah Ramadan itu ada 2. Yaitu kita berdoa,
agar Allah menerima seluruh amalan-amalan kita di bulan Ramadan, agar Allah menerima bacaan Al-Quran kita, agar Allah menerima puasa-puasa kita, dan agar Allah menerima salat-salat kita dan sedekah kita dan amalan-amalan yang lain. Mu'ala bin Al-Fadl rahimahullah berkata, kanu yad'una Allah Ta'ala sittata ashhur ay yuballaghum Ramadan wa yad'unahu sittata ashhur ay yataqabbala minhum. Kanu yad'una Allah Ta'ala sittata ashhur. Dahulu para salafus salih ketika sebelum Ramadan datang, mereka berdoa kepada Allah. Berapa lama mereka berdoa kepada Allah? Selama 6 bulan mereka berdoa kepada Allah sebelum Ramadan datang. Kenapa mereka berdoa? Agar Allah memberi kesempatan kepada mereka, agar mereka dapat memasuki bulan Ramadan, agar mereka dapat beribadah di bulan Ramadan dan mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan. Kemudian wa yad'unahu sittata ashhur ay yataqabbala min. Kemudian setelah Ramadan selesai, mereka berdoa. Berdoa kenapa? Berdoa agar amalan-amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka setelah Ramadan berdoa selama 6 bulan lamanya. Bukan hanyalah 1 hari, bukan hanya 2 hari atau sepekan. Mereka berdoa benar-benar memohon kepada Allah agar Allah menerima amalan-amalan mereka ketika di bulan Ramadan selama 6 bulan lamanya. Adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah adwamuha, yaitu yang senantiasa continue, yang senantiasa istiqamah, yang senantiasa terus menerus tidak putus. Wa inqal, walaupun amalan tersebut itu hanyalah sedikit sekali. Dan amalan yang paling dicintai Allah itu yang paling istiqomah, yang senantiasa, yang paling dawam, walaupun amalan tersebut hanyalah sedikit. Maka hendaknya kita merenungi diri kita sendiri, bahwasanya setelah Ramadan selesai dalam waktu sepekan ini, perubahan apa yang kita lakukan setelah Ramadan ini? Apakah kita
masih tetap istiqomah membaca Al-Quran? Apakah masih kita tetap melakukan puasa? Atau apakah kita masih bersedekah atau melakukan qiyamul lail di malam hari? Ataukah semua itu sudah hilang dari kita? Ataukah bangunan-bangunan yang sudah kita bangun di bulan Ramadan, ataukah sudah runtuh, sudah hancur dan sudah hilang? Maka mari kita periksa diri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan dari nasihat yang ketiga, yaitu nasihat setelah Ramadan. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita laksanakan setelah Ramadan. Dan nasihat yang terakhir adalah janganlah kembali kepada kedurhakaan setelah Ramadan. Janganlah pernah kembali ke jalan-jalan syaitan setelah Ramadan selesai. Dan janganlah kembali kita menuju jalan yang jalan tersebut arahnya menuju ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala setelah Ramadan selesai. Sebagian dari kaum muslimin setelah Ramadan seolah-olah mereka telah bebas dari penjara ibadah, dari penjara syariat, sehingga mereka melakukan apapun yang dia inginkan. Mereka melakukan semau mereka tanpa berpikir ini halal ataukah haram, tanpa memikirkan ini dibolehkan syariat atau diharamkan, ini bermanfaat atau memudaratkan, ini jalan menuju surga ataukah jalan menuju neraka. Dan di antara tanda Ramadan seorang itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah setelah Ramadan selesai dia kembali memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ramadan selesai kembali dia berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah Ramadan selesai dia kembali mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Seorang salaf pernah ditanya tentang permasalahan ini, tentang suatu kaum tersebut bersemangat beribadah, bersungguh-sungguh beribadah hanya dalam bulan Ramadan saja. Dan ketika Ramadan selesai, suatu kaum tersebut meninggalkan kebiasaan-kebiasaan ibadah mereka dan hilang kesungguhan dalam beribadah mereka. Kemudian dijawab, bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Dikatakan bi'sal qaum, seburuk-buruknya kaum, la ya'rifuna Allah, dia tidak mengenal Allah illa fi Ramadan, kecuali dia mengenal Allah hanya pada bulan Ramadan saja. Dia mengenal Allah hanya ketika masuk bulan Ramadan saja. Adapun ketika keluar dari bulan Ramadan, maka dia kembali memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Dia kembali mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Dia kembali ke jalan-jalan syaitan. Dia kembali berbuat dosa. Maka jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, khatib mengajak kepada diri pribadi dan kepada jamaah sekalian bahwasanya Allah akan memberikan izzah kepada kaum muslimin. Kapan Allah akan memberikan izzah kepada kaum muslimin? Apabila kaum muslimin mau kembali kepada ilmu
dan amal. Apabila kaum muslimin mau mempelajari ilmu agama dan dengan ilmu tersebut kaum muslimin mau mengamalkannya. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, sesungguhnya bukanlah senjata-senjata musuh yang menghancurkan kaum muslimin. Akan tetapi yang membuat kaum muslimin hancur adalah dikarenakan dosa-dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Yang membuat mereka hancur adalah kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Yang membuat mereka binasa adalah kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita lihat di perang Uhud. Satu kedurhakaan saja yang dilakukan oleh 50 orang pemanah dari para sahabat. Mereka tidak taat kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka agar janganlah turun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk turun. Maka apa yang terjadi ketika para sahabat mendurhakai perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka turun, maka hancur kaum muslimin seketika. Dikarenakan apa? Dikarenakan satu kedurhakaan. Hanya satu kedurhakaan. Akan tetapi kita lihat zaman sekarang, berapa dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak terhitung. Lantas bagaimana Allah akan memberikan izah kepada kaum muslimin? Lantas bagaimana Allah memberikan izah kepada kita? Bagaimana Allah memenangkan kaum muslimin? Sedangkan di sisi lain kita kaum muslimin sedang beramai-ramai mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang beramai-ramai melakukan dosa-dosa tanpa peduli bahwasanya Allah sedang melihat kita. Tanpa peduli bahwasanya Allah sedang melihat perbuatan kita. Maka jamaah yang semoga dirahmati Allah, mari kita menjadi lebih baik setelah Ramadan, bukan malah menjadi lebih buruk. Ramadan adalah bulan sebagai bulan pelatihan untuk kita agar kita menjadi pribadi yang lebih takwa, menjadi pribadi yang lebih baik dari pribadi-pribadi yang sebelumnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وكل ذلك منا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salam.